SPD, yang terhormat Bu Dina Melani Rusda sebagai Wakil Kepala Sekolah SD 11, serta ibu-ibu yang telah hadir pada kesempatan ini yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Ilahi, yang mana berkah ibadahnya kita dapat berkumpul di tempat yang Masya Allah muliakan ini untuk belajar bersama dan berdiskusi bersama-sama. Langsung saja, saya di sini sebagai pemandu diseminasi untuk yang berjudul budaya positif, yang mana materi tersebut akan disampaikan oleh Bu Vika. Kepada Bu Vika, waktu dan tempat saya persilakan. Mohon maaf sebelumnya, sebelum kita memulai acara pada hari ini, mari kita buka acara kita dengan bacaan basmalah. Semoga pada hari ini acara kita bisa berjalan dengan lancar dan diberikan keberkahan juga. Dan untuk berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Serdang 11 untuk Bapak Anusja SPD, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa Muhammad dan saya hormati Bu Dina sebagai Wakasek Serdang 11, yang saya banggakan Bu Tika Rafika Daranayanti Sida ini sebagai CBP ya, calon guru penggerak angkatan ke-10. Teman-teman semua, keluarga SD Serdang 11 yang saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan nikmat antara kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa ada di ruangan ini dalam rangka Bu Tika sebagai calon guru penggerak menyampaikan langkah-langkah dari kegiatan beliau sebagai calon guru penggerak. Untuk hari ini akan ada yang disampaikan namanya diseminasi ya. Jadi ada hal yang dari Bu Pika yang didapatkan dari pelatihan selama ini ya, disampaikan ke teman-teman ya. Nah teman-teman, ini saya mohon jangan hanya formalitas ya, tapi betul-betul apa yang didapat oleh Bu Pika disampaikan ke teman-teman itu juga sebagai pengetahuan ilmu bagi kita semua, sehingga kita mendapatkan satu lagi itu ya. Nah judulnya yaitu budaya ya, mana itu budaya positif. Nah, budaya positif ya, budaya positif, budidaya ya. Nanti dijabarkanlah ya, budaya positif. Mungkin budaya positif yang akan kita terapkan setelah ini ya, baik di antara kita bersama teman sejawat atau kepada siswa ya. Nah, mungkin lebih lengkapnya nanti dijabarkan oleh Bu Tika ya. Saya minta selamat, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Itu saja sebagai pembukaan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bu Tika saya nggak ikut ini, soalnya di bawah ada kerja saya nih ya, yang mau sampaikan kepada saya. Sekali lagi semangat dan selamat teman-teman untuk mengikuti
kegiatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Rusdia untuk sambutannya sebelum memulai acara pada hari ini. Dan langsung saja untuk pemateri hari ini, yaitu Bu Rafika dan Nadia Sigalegi, kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Fitri. Terima kasih juga untuk Pak Rusdia dan juga Bu Nina dan juga Bapak Ibu guru semuanya yang telah memberikan waktu dan dirinya untuk boleh hadir di ruangan ini. Izinkan saya sebelumnya memperkenalkan diri walaupun sudah kenal ya. Nama lengkapnya Rafika Danayanti Sigalegi, calon guru penggerak angkatan 10. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Fitri dan juga Pak Rusdia bahwa kegiatan hari ini adalah menyampaikan terkait tentang budaya positif. Izin saya langsung ya Bapak Ibu. Nah, di sini walaupun memang ini jam-jam rawan ya, berharap kita bisa menenangkan hati dan pikiran, kita bisa hadir sepenuhnya, boleh sama-sama menikmati kegiatan memperlengkapi diri bersama tentang budaya positif yang tentunya juga ini melekat dengan kurikulum yang sudah kita terapkan saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Di sini untuk pertanyaan pemantiknya nih, kira-kira nih Bapak, Ibu, apakah setuju atau tidak gitu? Kalau misalnya hukuman itu sebenarnya dapat mendisiplinkan anak, kira-kira setuju atau tidak? Setuju, oke. Kemudian apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Ada yang tidak? Ada yang iya? Oh, tidak semua ya? Oke, kemudian apakah memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Iya. Nah, kira-kira apakah dari pertanyaan inilah nanti dasar kita mau sama-sama sharingkan kira-kira apakah ini sesuai dengan metode pembelajaran kurikulum Merdeka saat ini. Nah, ini adalah konsep inti yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasarnya manusia, lalu motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kalau misalnya dari konsep ini kira-kira yang sudah familiar kita dengar yang mana nih Bapak Ibu? Keyakinan kelas. Terus ada lagi gak yang sudah familiar banget dengan kata-kata kebutuhan dasar manusia, disiplin positif. Ternyata udah banyak ya. Next. Nah, jadi ternyata menurut pembelajaran dengan paradigma yang baru, di sini kita sama-sama bisa melihat bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Tentu kita sudah tidak asing dengan pembelajaran diferensiasi. Sehingga artinya dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, peserta didik bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dengan adanya pembelajaran diferensiasi, peserta didik itu akan lebih nyaman dalam pembelajaran di kelas. Dan tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lalu siapa sih sesungguhnya kalau misalnya di dalam kelas yang memiliki kontrol pembelajaran itu kira-kira siapa? Ya, Bapak Ibu gurunya ya. Nah, sekarang kita mau sama-sama lihat nih, kira-kira apakah itu sesuai atau bukan. Misalnya ini ada dua tabel, saya pinjamkan dua tabel. Yang pertama sebelah kanannya itu adalah stimulus respon, dan yang kedua ini adalah teori kontrol atau pilihan. Jadi misalnya di bagian kotak yang sebelah kanannya, tabel sebelah kanan, kita mencoba mengubah orang agar pandangannya itu sama seperti kita.
Tetapi ternyata seharusnya itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain, karena orang lain gak akan pernah bisa kita ubah gitu. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tentu kita bakal berpikir oh ini sebuah kesalahan. Jadi biasanya kalau anak melakukan kesalahan kita tentang bukan apa ya, tapi mungkin dekat dengan hukuman gitu. Nah ternyata di teori kontrol atau pilihannya itu adalah setiap anak itu ketika dia melakukan sesuatu dia pasti punya alasannya. Nah seringkali ternyata kita tidak menanyakan apa sih yang membuat kamu begitu gitu, tapi kita tuh udah langsung yang kayak langsung marah gitu, apalagi menghakimi, apalagi ketika itu adalah sudah menyangkut mengganggu temannya yang lain atau misalnya dia tidak bersikap santun. Lalu stimulus respon berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Ini tadi sama sebenarnya ya, bahwa sebenarnya hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain gitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah kalau misalnya kita meminta anak melakukan sesuatu tapi ternyata dia belum melakukan, akhirnya cenderung kita memaksakan dia supaya mengikuti apa yang kita mau. Padahal kita yang sebagai guru ini memiliki teori kontrol, yaitu adalah harusnya kita berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian ada yang namanya model berpikir menang atau kalah. Seharusnya itu model berpikir menang dan menang. Jadi selalu dikaitkan dengan hal-hal yang positif. Ini yang sering terjadi, itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol ini adalah yang sering kita lakukan gitu. Jadi ada 4 poin. Kita beranggapan bahwa kita punya ilusi bahwa guru itu mampu mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat walaupun itu sifatnya memaksa. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat rasa bersalah dan menguatkan karakter anak. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Dan ternyata ini adalah sesuatu hal yang salah gitu. Sebenarnya ternyata bukan itu gitu. Tetapi sebenarnya apa sih artinya disiplin? Disiplin itu berasal dari kata Latin, bahasa Latin itu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dan diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Di sini disiplin dinyatakan bahwa disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya sehingga mendapatkan sebuah tujuan dan akan dihargai oleh orang lain. Kemudian jika kita bawa dalam kebudayaan kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan karena diminta, terutama orang dewasa yang meminta. Apalagi kalau misalnya di dalam kelas, anak itu akan dianggap disiplin ketika anaknya itu mendengarkan apa kata kita. Padahal belum tentu kita tahu keadaannya dia, alasan dia untuk melakukan seperti itu. Nah ternyata disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menunjukkan kesadaran anak atau kesadaran peserta didik tanpa mengharapkan imbalan. Jadi kalau tadi di pertanyaan pemantik misalnya dibilang berarti iming-iming hadiah itu bermanfaat atau misalnya itu jadi sebuah disiplin atau enggak, ternyata itu sebuah miskonsepsi yang salah. Saya juga baru mengetahuinya karena jujur di kelas saya sebelumnya begitu. Jadi kalau misalnya dia tertib atau nggak ngobrol dalam mengerjakan tugas atau misalnya dia mengerjakan tugas itu sendiri, saya kasih bintang, saya memperlakukan bintang. Tapi ternyata anak jadi tahu, oh kalau misalnya nanti fisika lihat saya tertib, berarti nanti saya akan dapat star di bukunya mereka gitu. Dan ternyata hal itu membuat mereka hanya disiplin ketika ada saya. Ketika nggak ada saya, mereka ya udah melakukan segala sesuatu
yang menurut mereka it's okay begitu. Nah, ternyata di sini ada nilai-nilai kebajikan universal bahwa kita harus meyakini setiap perbuatan atau perilaku itu pasti ada tujuannya. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak pasti itu dia punya alasannya dan tujuannya. Misalnya dia di kelas sedang gelisah banget sampai akhirnya dia harus jalan-jalan. Mungkin dia udah lelah duduk misalnya gitu, atau mungkin dia memang tipe anak yang aktif. Jadi kalau kita paksa duduk sampai sejam pasti bisa ya, kita juga pasti kalau kita guru pasti masih bisa keliling-keliling gitu alasannya sambil lihat anak gitu. Tapi kalau anak kan kalau misalnya mereka begitu kita kan mempertanyakan kenapa kok kamu keliling-keliling, ibunya kan ada di depan, ibunya lagi ngajar gitu. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ini yang sebenarnya harus kita lakukan ternyata. Kalau yang tadi misalnya yang sudah saya lakukan itu memberikan bintang, itu ternyata termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Jadi motivasinya dia tertib itu karena memang mau dapat sesuatu dari kita, karena iming-iming. Padahal sebenarnya kalau dia mau melakukan itu harusnya muncul dari dalam diri dia gitu. Dan karena memang kita tahu bahwa kita ada dalam kurikulum kita saat ini ada tujuan yang mau kita capai, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu bahkan ada lagunya ya ibu ya, ada 6 karakter atau profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Beriman. Yang kedua bertakwa, mandiri. 4 bertakwa. 5 6 bertanggung, dan yang terakhir kreatif. Nah, ternyata untuk mencapai profil pelajar Pancasila ini, kalau kita memotivasi anak karena untuk mendapatkan sesuatu, ternyata ini tidak akan muncul karena mereka melakukan itu hanya untuk mendapatkan reward dari kita gitu. Jadi bukan karena merasa bahwa ini saya lakukan memang baik untuk saya gitu. Jadi akhirnya goalsnya untuk nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu akan sulit untuk diwujudkan. Nah, ini jadi sebenarnya dari latar belakang seperti itu, apa sih kebutuhan dasar manusia? Kira-kira apa ya kebutuhan dasar manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia, kira-kira apa ya? Yang pertama, ada rasa kasih sayang dan ingin diterima. Pasti pengen dong kita disayang dan diterima dimanapun kita berada. Apalagi kalau misalnya kita berada di lingkungan yang baru, validasi diri untuk diterima itu pasti ternyata itu kebutuhan dasar, dan itu nggak salah ternyata. Karena memang itu setiap orang membutuhkan itu. Lalu yang kedua, kebutuhan dasarnya itu ada penguasaan. Yang ketiga ada kebebasan. Yang keempat ada kesenangan, dan yang kelima bertahan hidup. Jadi ternyata apapun yang kita lakukan bisa jadi karena memang kita ingin mencapai 5 kebutuhan dasar manusia ini. Pasti di antara semua yang kita lakukan yang kelima ini nih pasti salah satunya yang mau kita capai begitu. Nah, dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi kita sama tahu bahwa teori motivasi perilaku manusia itu kan ada 3, yaitu motivasinya dari eksternal. Eksternal itu supaya tidak mendapatkan hukuman atau sanksi. Terus kedua, motivasinya itu supaya mendapatkan imbalan tadi. Lalu yang ketiga, motivasi internal. Ada 2, eksternal dan internal. Kalau internal itu tujuannya adalah untuk memang dia menghargai diri sendiri. Jadi misalnya gini, ada guru atau tidak ada guru, pokoknya dia tahu bahwa ini waktunya belajar, ini waktunya mengerjakan tugas. Tidak perlu pas gurunya aja yang lihat. Apalagi kalau misalnya anak-anak kita cenderung kalau guru kelasnya yang ngomong baru didengerin ya. Kalau misalnya bukan guru kelasnya ya udah gitu, nggak akan didengerin. Karena ternyata yang harus kita munculkan itu adalah motivasi dari dalam diri mereka, yaitu bukan karena supaya dapat imbalan, bukan supaya mereka tak kena sanksi, atau bukan supaya dianggap anak baik, tapi mereka tahu bisa membedakan ini benar, ini salah. Dan perannya kita sebagai kontrol guru, sebagai guru yang memiliki peran kontrol, yaitu adalah untuk
juga motivasi internalnya mereka. Next. Kira-kira ini siapa ya Bapak Ibu? Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, ia mengatakan bahwa merdeka itu sebenarnya bukan artinya belajarnya suka-suka gitu, tetapi merdeka itu artinya tidak lepas dari perintah, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara memerintah diri sendiri. Jadi artinya yaitu adalah untuk motivasi intrinsiknya. Jadi apapun yang dilakukan, kembali lagi bahwa memang anak itu tahu atau misalnya kita tahu bahwa memang ini baik, benar dan bermanfaat. Gitu, bukan karena supaya dapat imbalan ataupun takut kena marah. Nah, kira-kira saya kecepatan nggak Bapak Ibu? Ya. Oke, saya punya permainan sebelum kita lanjut. Nanti ada mungkin kalau waktu itu Bu Yanti sudah pernah bikin waktu di praktik baik, cuma ini agak sedikit berbeda. Jadi lebih kawan, kabarku baik-baik saja. Beberapa tulis. Nanti kalau misalnya tepuk tangan, hentak kaki, putar-putar, cari yang lain. Nanti cari yang lain. Kalau misalnya saya bilang 3 orang, berarti kelompok itu harus 3. Kalau misalnya saya bilang 5, berarti 5. Jadi kita bergerak dulu. Ya, kita berdiri dulu ya Bapak Ibu. Yang teknologinya kita sambil ini ya. Sekarang boleh berdua-dua dulu, cari pasangannya dulu. Berdua-dua. Oke, udah ada pasangannya. Teman-teman ini ya, berdua-dua ya. Halo, kawan 1, 2, 3. Halo, apa kabar kawan? Kabarku baik-baik saja. Tepuk tangan, hentak kaki, putar-putar, cari yang lain 3 orang. Kita kasih reward, berarti dia yang akan berjoget di depan. Jadi coba-coba tapi harus pada jangan jatuh ya Bu, harus hati-hati ya. Oke, dimulai dari 4 orang. Oke, berarti harus kompak ya, semuanya intinya ya. Halo.
Halo, apa kabar kawan? Kabarku baik-baik saja. Tepuk tangan, hentak kaki, putar-putar, kembali duduk. Hampir ya Bu Rita, Mak. Ini udah siap banget padahal ya. Iya, udah siap mau joget, udah kayak jempol. Gak jadi Iya ya, tapi ada Oke, dan tadi kita bisa lanjut. Oh, nanti sih sekarang ya, kita bisa lanjut lagi ya. Mungkin kalau yang udah seret gara-gara ketawa, boleh kita minum dulu. Iya, istirahat boleh minum dulu ya. Nah, Bapak Ibu kenapa tadi saya ngajaknya muter? Karena kan tadi kebutuhan anak kita yang maunya bebas. Apalagi kita masih kelas kecil. Jangan kelas kecil kita juga kayaknya kalau gurunya cuma duduk dengerin aja kita masih udah bisa ya, yang nencok lah pinggannya, yang apalah gitu. Nah, ini bisa salah satu cara untuk mencairkan suasana supaya mereka yang tadinya senang udah lagi ngantuk mungkin atau udah jenuh gitu, jadi mereka bisa berlari, cuma kita harus waspada dengan area kita gitu. Oke, lanjut. Kemudian adalah selain tadi kita sudah memahami ada motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik, ada beranggapan bahwa dihukum oleh penghargaan. Kamu dihukum supaya kamu itu nanti jadi anak yang benar. Apa yang diharapkan itu supaya terwujud gitu. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Nah, dihukum oleh penghargaan ini ada dampaknya, ternyata bukan hanya dampak bahwa mereka akan disiplin gitu ya, tapi pengaruhnya ini bisa saja jangka panjang dan juga jangka pendek. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaannya tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Apa sih maksudnya dari dihukum oleh penghargaan ini? Dihukum oleh penghargaan itu ternyata penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan juga mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa kok bisa begitu? Karena nanti kalau misalnya anak dihukum depan teman-temannya, mungkin dia nggak merasa malu kan, dan mungkin dia akan jadi kurang percaya diri gitu, karena dia sudah ada di dipermalukan depan teman-temannya. Bisa jadi itu jadi hukuman jangka panjang karena dia traumatik, atau jangka pendeknya mungkin ada tipe ya udahlah gitu, habis udah kejadian udah dia lupa, tapi kan kita tidak bisa menjangkau karakter setiap anak itu ya gitu. Kemudian ada lagi bentuk program kebajikan atau apresiasi, yang ini adalah memberi pengakuan secara khusus. Ada anak yang kalau dia melakukan sesuatu, dia butuh diakui keberadaannya, divalidasi keberadaannya kalau apa yang dia lakukan itu juga sebenarnya sesuatu yang baik dan benar. Jadi kalau misalnya kita menghargai dia, memberikan apresiasi, itu pasti akan memotivasi mereka. Tapi kita juga harus waspada karena khawatirnya jadi ekstrinsik gitu, jadi muncul karena supaya dapat dipuji terus gitu. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid dengan sama. Biasanya jangan sampai kita memberikan pengakuan kepada atau misalnya pujian itu hanya kepada anak yang beberapa anak tertentu. Mungkin kalau untuk anak yang dia aktif, pinter, terus nice, kata-kata pengakuan itu pasti lebih mudah ya kita ucapin gitu. Tapi untuk beberapa anak yang mungkin dia butuh perhatian, kebutuhan dasarnya belum kita sentuh, mungkin dia akan banyak untuk mencari perhatian gitu. Next, apa sih contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan? Misalnya gini, ada 3 untuk supaya kita bisa bedakan. Misalnya kemarin saya perhatikan, berarti ini nilai kebajikan yang kita lakukan adalah rasa empatimu besar sekali. Jadi kita sudah menunjukkan rasa empati
kita besar gitu. Kemudian situasinya pada saat anak menolong murid baru misalnya di kelas kita, misalnya ada temannya dibantu, terus kita bilang kemarin ibu lihat kamu, berarti kita sedang menanamkan nilai kebajikan dan memotivasi anak bahwa apa yang dia lakukan itu sesuatu hal yang baik, walaupun kita mengatakannya berdua aja gitu, kalau di depan orang lain gitu. Kemudian kalau misalnya di situasi anak membantu teman-temannya saat tugas kelompok, nah kita bisa bilang saya menghargai atau ibu menghargai kepedulianmu gitu. Kemudian pada saat anak memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, kita bisa mengucapkan terima kasih atas rasa tanggung jawabmu karena sudah membersihkan atau menjaga kebersihan kelas. Kadang kata-kata terima kasih ini sulit untuk kita ucapkan, tapi ternyata ini berdampak luar biasa. Oke, next tindakan guru. Ini kita mau lihat nih kira-kira bedanya ini hukuman atau konsekuensi. Ya, kita mau lihat kalau misalnya nanti Bapak Ibu bantu jawab ya, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia datang terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Ya, ini adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oh ya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini kan sebenarnya dia tahu ya bahwa menggunakan masker supaya dia sehat ya. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nanti kita cek ya kira-kira benar apa enggak. Oh, dia bilang konsekuensi, dia bilang hukuman. Kira-kira apa ya jawabannya? Oke, nanti kita lihat. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dia coret-coret. Konsekuensi. Sepakat? Oke. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena senggol. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena dia tidak memakai sepatu hitam. Next, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran lagi. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, kenapa kok yang lari? Kan yang atas lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Sementara kalau PJOK lari mengelilingi lapangan basket 2 kali tapi sama-sama apa namanya lari sih. Cuma kalau yang di atas itu kan kenapa dikatakan hukuman? Karena nggak ada kaitannya dengan apa yang dia lakukan pelajaran. Sementara PJOK dia lari lapangan karena kelas 10 menit termasuk konsekuensi karena memang sedang pelajaran PJOK. Atau bisa saja kan memang pada saat itu sudah teman-teman yang lain sudah pemanasan. Kayak gitu. Oke. Jadi berarti kira-kira apa perbedaannya hukuman dengan konsekuensi? Apa? Kalau hukuman bisa jadi bentuknya fisik atau tidak sesuai. Oke. Kalau konsekuensi iya, mengajarkan anak bertanggung jawab, artinya dia tahu sebab dan akibat. Oke. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, tapi dia tahu apa yang harus dia lakukan sebagai rasa tanggung jawab dia. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak sakit, baik itu fisik maupun hatinya, seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Eti dan Bu Putri. Bisa jadi itu untuk jangka waktu yang panjang, gitu. Mungkin kita mereka merasa dipermalukan di depan orang lain mungkin, gitu. Nah, konsekuensinya itu adalah sebenarnya anak harus menghargai disiplin. Kemudian anak membenci kedisiplinan.
Jadi kembali ke kalau anak membenci kedisiplinan, harusnya konsekuensinya itu anak menghargai kedisiplinan. Kalau yang tadi membuat anak sakit fisik maupun hatinya, membuat itu harusnya konsekuensinya akibatnya dia merasa tidak nyaman dalam lingkungan tersebut gitu. Nah, kalau hukuman itu tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan mendorong dirinya untuk menyakiti dirinya juga karena merasa dia sudah bersalah atau dia udah gak ada artinya gitu. Mungkin kita teringat ya waktu itu ada yang apa namanya, tapi ada cerita bullying ya, sekolah tidak cepat untuk menanggulanginya yang waktu yang loncat dari lantai 4 gitu. Akhirnya dia merasa dirinya itu kan memang sudah tidak layak lagi karena dia nggak ada lagi nih tempat pengaduannya dia gitu. Akhirnya bisa terjadi yaitu menyakiti dirinya sendiri sampai sebegitu fatalnya gitu. Nah, hukuman itu juga ternyata jadi nge-label anak memiliki konsep buruk buat dirinya anak. Kemudian dengan hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takutnya nanti dia dapat sanksi gitu. Padahal yang harusnya adalah konsekuensinya adalah kita memberitahu mereka apa yang harus mereka lakukan, bukan harus akhirnya menyembunyikan apa kesalahan yang sudah mereka buat. Oke, nah hukuman itu terkadang membuat anak ternyata merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan dan tak dihargai. Next. Nah, dengan adanya perbedaan hukuman dan konsekuensi, maka ada yang namanya restitusi. Restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki apa yang salah dalam dirinya, sehingga membuat karakter mereka itu lebih kuat. Jadi tidak mengenal hukuman lagi, tapi namanya restitusi, yaitu ketika dia mengetahui apa yang salah dalam dirinya, kita sebagai guru itu sebagai kontrol dan juga manajer dalam pembelajaran. Jadi dia tahu nih apa yang harus dia lakukan gitu. Nah, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain yang sudah mereka rugikan, begitu. Kemudian next. Nah, ini tadi gambarannya ya, kalau misalnya hukuman itu adalah menimbulkan identitas gagal pada dirinya gitu. Sementara kalau disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu adalah tadi kita sudah sepakat sesuatu yang harus terjadi karena apa yang sudah dia lakukan. Tetapi restitusi ini adalah merupakan pilihan dan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang maupun jangka waktu saat ini gitu. Terus kemudian korban mendapatkan ganti. Orang yang diisengin itu dia harus bertanggung jawab, itu juga salah satu restitusi. Tetapi dia tanggung jawabnya itu bukan karena kita yang minta, tapi dia tahu nih apa yang harus dia lakukan gitu. Kemudian kalau misalnya anak dihukum itu jadi membenci peraturan, konsekuensinya itu adalah kan anak harus menghormati aturan. Nah, restitusi anak kita ajarkan bahwa dia harus mematuhi peraturan dan juga mematuhi dirinya, menghargai dirinya sendiri dan juga menghargai orang lain. Begitu. Next. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar memperbaiki kesalahannya dia. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Misalnya dia habis gangguin temennya, mungkin temennya akan merasa kesal atau marah. Kita mengajari gimana nih caranya kamu untuk memperbaiki hubungan sama temenmu yang sampai nangis, misalnya gitu. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan dari kita, gitu. Dan restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Lalu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi itu kita mencari tahu apa alasan dia melakukan hal seperti itu. Lalu restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan dan solusi apa yang harus dia lakukan terhadap apa yang sudah dia perbuat. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, artinya mengembalikan
apa yang salah itu dia bisa bertanggung sehingga ketika dia kembali ke teman-temannya dia tidak ada rasa label dia akan seperti apa, tapi dia sudah tahu kesalahannya dan dia bisa termotivasi untuk memperbaiki kesalahannya. Oke. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan itu adalah tentu Bapak Ibu udah gak asing lagi, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini idealnya sebenarnya bukan kita yang buat, tapi adalah anak. Gitu. Apa sih keyakinan kelas itu? Nah, kenapa nggak peraturan aja sih? Kan peraturan itu lebih kuat gitu loh dibanding keyakinan kelas. Nah, contohnya gini. Kenapa sih kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kita kan sebenarnya udah tahu ya karena apa gitu. Terus kenapa kita memiliki peraturan 3M ini waktu zaman pandemi? Memiliki aturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Sebenarnya kita udah tahu nih alasannya karena apa? Karena waktu itu pandemi, supaya nggak kena droplet dan sebagainya. Terus mengapa kita memiliki aturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena ini kita tahu konsekuensinya sebenarnya gitu. Nah, di dalam keyakinan kelas ini kegunaannya atau pelatihan itu adalah untuk mendukung motivasi dari dalam diri, bukan karena sebenarnya kita udah tahu sebab akibatnya, jadi bukan karena paksaan gitu. Nah, jadi kalau keyakinan kelas ini kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang menggerakkan seseorang untuk mengikuti serangkaian aturan-aturan yang memang sudah disepakati bersama atau misalnya yang sudah dibuat gitu. Nanti dengan adanya membuat keyakinan kelas ini barulah ada namanya budaya positif. Jadi kalau dulu peraturan kelas, baru nanti kita naik kalau peraturan kelas ibaratnya udah bukan masanya ternyata ya sekarang di Kumar ini gitu. Tapi adanya keyakinan kelas maka akan terciptalah lingkungan positif, maka di sekolah itu akan lahirlah budaya positif seperti itu. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Ini ini kan keyakinan kelas ruang kesepakatan kelas. Jadi, di sini yang A, kami guru dan murid harus menyayangi, kami murid yang semangat belajar. Ingat ya, keyakinan kelas itu adalah sesuatu hal menggunakan kata-kata positif. Jadi tidak berisik di kelas itu tuh udah gak ada, tapi tertib di dalam kelas, terus menghargai sesama. Nah, ini adalah ketika merumuskan keyakinan kelas, merumuskan ya keyakinan kelas itu, tapi sama anak-anak. Jadi saya minta anak-anak, kalian mau kelas ini suasananya seperti apa? Maunya tertib, maunya gak kalau kerja tugas cepet, tepat waktu dan lain sebagainya. Akhirnya setiap anak kita minta untuk menuangkan dalam sticky note itu apa sih yang mereka harapkan di dalam kelas gitu. Terus mereka tempel di kelas, jadi setiap anak maju satu-satu. Jadi setiap anak itu diperlakukan sama gitu. Nanti baru kita bisa mengambil kesimpulannya, merangkumkan. Jadi keyakinan kelas kita itu apa begitu. Next. Nah, ini perbedaannya. Kalau misalnya ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira keyakinan kelasnya gimana nih Bu? Bisa. Kami akan merapikan buku yang telah kami baca. Oke, terus dilarang mengganggu orang lain. Ini kan kata-kata negatif ya ternyata ya. Kira-kira keyakinan kelasnya itu jadinya gimana? Menghormati orang lain. Lalu yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kayak saya tepat atau saya menghargai waktu. Gitu. Lalu dilarang melakukan kekerasan atau bullying kepada teman. Ya, menyayangi teman atau menghargai teman. Lalu dilarang menggunakan narkoba. Kalau ini kayaknya kan usulan besar ya. Bergantian atau menunggu giliran. Saya seperti cuci tangan nih. Kalau hari Rabu habis senang saya akan antri. Terus ada lagi kira-kira
Itu yang bisa ya saya kenali. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor atau kelasa, jalannya pelan. Oke. Nah itulah contoh-contoh keyakinan kelas yang sebenarnya sih melekat dalam kehidupan sehari-hari ya Bapak Ibu sama saja. Sekarang kita masih sering menggunakan kata-kata negatifnya. Nah ternyata dari segi psikologis kata-kata negatif itu justru yang akan lebih diingat gitu dibandingkan dengan kata. Jadi kata terakhirnya jangan, justru mereka kata motivasi untuk melakukan. Dilarang, emang apa sih kalau dilarang gitu. Jadi ternyata ini sudah dipadupadankan dengan segi psikologi anak atau kita juga orang dewasa bahwa menggunakan kata-kata positif, gitu, bukan larangan gitu. Nah ini adalah contohnya selain yang tadi kita sudah sebutkan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Contohnya adalah bertanggung jawab. Kan sebenarnya juga kita, misalnya saya melarang anak itu untuk atau saya meminta anak itu untuk mengembalikan buku yang saya ajarkan sebenarnya lagi ngajarin dia tanggung jawab ya. Cuman ternyata penggunaan kata itu yang sangat bermakna juga ternyata. Gitu. Nah jangan berlari di kelas atau koridor, jangan main bola ya. Nah ini juga saya kena nih, jangan main bola ya di selasar ya. Gitu harusnya kan ternyata keselamatan dan keamanan ya. Ternyata lebih simpel kata-katanya gitu, lebih singkat. Pastikan aman ya. Ya pastikan aman ya, gitu. Keselamatannya dijaga ya kan sebenarnya ternyata lebih apa ya? Lebih mudah diingat ternyata gitu. Saya sendiri juga beda kalau misalnya apalagi kelas 3 lagi asik-asik ya Bu ya, lagi main bola di selasar gitu. Ternyata saya sebelumnya juga menggunakan kata yang salah gitu. Jangan main di selasar ya, tapi harusnya jaga keselamatan ya gitu. Karena anak itu yang di depan itu terakhirnya. Iya betul. Jadi kata-kata lari atau biasanya cuma 2 pilihan anak itu merekamnya, kata larangan dan kata di akhir. Makanya dibilang ya udah kita menggunakan dari segi psikologi anak menggunakan kata-kata positif gitu. Ini adalah 5 posisi kontrol, yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira nih kalau lihat dari sini 5 posisi kontrolnya guru, kita harusnya berada di posisi yang mana? Kira-kira apakah kita si penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Idealnya harusnya kita yang mana? Manajer, terus ada yang bilang teman, terus manajernya bukan manajer kantor ya. Nah, kalau misalnya perbedaannya gini, kalau misalnya ada anak yang marahin temennya, menghardik temennya atau isengin temennya, kalau kita sebagai penghukum, yang kita lakukan itu adalah menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir anak itu namanya kita penghukum. Nah, tapi kalau membuat rasa bersalah, kita ngasih tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah. Gitu, kita bukan ngejar sih ya, tapi apa namanya mengatakan yang seharusnya itu kamu harus kayak gini. Jadi anak itu kan merasa bersalah. Nah kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, oh ya nggak apa-apa, tapi kamu tahu nggak sih kalau kamu kayak itu nanti temennya kalau gini gitu. Nah kalau pemantau itu adalah menghitung dan mengukur. Dia mantau nih beberapa kali nih bikin kesalahan. Ini sekarang dia ada di level berapa nih? Tunggu ya nanti ibu catat ya, gitu. Nah kalau manajer mengajukan pertanyaan, jadi tanya kenapa kamu kok tadi pukul temennya? Nanti dia akan kasih tahu, bisa jadi ternyata dia dipukul duluan tapi kemarin dia baru punya kesempatan pukulnya hari ini. Pasti ada alasannya, maka kita harus mengenali dulu. Ketika kita ingin memperbaiki itu karena motivasinya itu harus motivasi yang intrinsik bukan ekstrinsik atau kata paksaan. Kemudian peran kita itu adalah sebagai manajer dan
kita mengetahui bahwa setiap orang itu punya kebutuhan dasar yang berbeda. Jadi kita baik kita menanyakan anak kita dulu kenapa dia melakukan sesuatu hal yang seperti itu, kebutuhan dasar apa yang sedang dia penuhi, yang ingin dia penuhi. Ya itu saja. Kemudian nah yang terakhir kira-kira kita satu beberapa orang nih, kira-kira hal baru apa nih yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Menggunakan bahasa baru, pakai ini ya, menggunakan bahasa baru, memotivasi. Untuk merubah karakter anak supaya dia tidak merasa bersalah ya, tapi mau memperbaikinya. Kira-kira apa lagi Bu yang dia Putri? Oke, jadi bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Ya, terima kasih Ibu untuk sharingnya. Semoga apa yang sudah kita sharingkan bersama di tempat ini boleh menjadi bekal baru kita nih untuk untuk menuntun anak-anak ya. Karena kalau kita ternyata sebagai penuntun bukan pengajar gitu. Ini hal baru juga yang saya tahu bahwa Ki Hajar Dewantara mengatakan peran kita itu adalah menuntun. Jadi apapun pembelajaran yang terbaik adalah teladan hidup. Jadi bukan kata-kata nasihat, tapi betul-betul apa yang kita ucapkan dan itu yang anak-anak juga lakukan. Jadi kita membersamai anak sih, makanya bilangnya membersamai anak, ternyata maknanya seperti itu gitu. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Guru Ibu. Baik, terima kasih kepada pemateri kita hari ini yaitu Bu Vika. Coba saya ingin meminta tekanannya untuk beliau. Semoga materi yang Bu Vika sampaikan kepada kita bisa bermanfaat dan bisa kita lakukan juga untuk anak-anak kita di kelas. Dan mungkin ada dari ibu atau bapak yang ingin bertanya atau sudah dicukupkan saja. Gak ada. Muji, ingin bertanya? Jika kita masih menggunakan kata-kata yang lama atau yang tadi tidak ada di situ, terus tiba-tiba kita ingat balik-balik langsung kita ganti begitu, apakah tidak mengejutkan anak-anak bagaimana itu? Jadi bagaimana kita harus mengulasnya gitu? Ya itu sekian aja dari saya. Tanya ini ya terima kasih Bu Novi izin menjawab. Kalau misi biasanya kita menggunakan kata-kata yang menghukum gitu ya. Tapi sekarang kita mau ganti kira-kira menciptakan anak atau tidak. Sebenarnya sih pasti enggak. Gitu kenapa? Karena justru dia akan berpikir bahwa kita tidak memunculkan rasa bersalah, tapi kita sedang memberikan tuntunan untuk mereka bahwa kan sesuatu hal yang baru juga buat kita ya Bu ya. Dan itu pasti sesuatu hal baru juga buat anak dan gak usah khawatir kalau itu mungkin sekarang beda sih. Tapi kan kalau bedanya untuk sesuatu hal yang baik kan itu oke. Maksudnya bukan cuma kata-kata yang tadi muncul yang halnya begini gitu. Langsung minta gitu. Berarti berubahnya langsung di saat itu ya. Berarti kita bisa bilang tadi sebenarnya tidak apa-apa loh kalau misalnya kita mengatakan maaf, karena kan kita juga sedang memberitahu mereka bahwa ketika kita melakukan kesalahan kita langsung memperbaikinya dengan pertama itu minta maaf gitu. Lalu